kedua, yaitu dari perspektif etika. Nah, bagaimana maksudnya dengan perspektif etika? Maksudnya adalah nilai teologi ini akan diukur berdasarkan manfaat dan moralitas yang terkandung di dalam teologi itu sendiri. Nah, saudara-saudara, kalau sudah lihat beberapa gambar, ini ada gambar bom atom yang dijatuhkan Amerika di Hiroshima, di Nagasaki yang sebelah kiri, dan yang kedua di Hiroshima. Amerika menjatuhkan bom atom. Bom atom itu dibuat oleh ilmuwan Amerika. Konon katanya Albert Einstein ada di dalamnya yang menjadi perumus dari bom atom tersebut. Nah, saudara-saudara, bagaimana? Itu merupakan satu pengetahuan, tetapi pengetahuan yang sudah menghancurkan Hiroshima, Nagasaki, menghancurkan Jepang, mengakibatkan polusi, mengakibatkan banyak orang mati. Kemudian gambar di bawahnya itu adalah orang-orang Yahudi yang hendak dibunuh pada zaman Hitler. Ada pemusnahan massal untuk orang-orang Yahudi, banyak yang dikirim di kamar gas atau dipekerjakan dalam pekerjaan-pekerjaan paksa. Dan tragedi Holocaust adalah tragedi kemanusiaan terbesar, salah satu yang terbesar di dunia, yang menewaskan banyak sekali orang Yahudi. Nah, itu merupakan satu ide dari seorang Hitler, Adolf Hitler. Nah, apakah itu benar? Kemudian ada tradisi harakiri di Jepang, gambar kanan atas. Kemudian ada gambar di mana ada tradisi di India di mana para istri akan membakar diri kalau suami mati. Kalau suaminya meninggal, maka istri atau jandanya akan membakar diri. Dan semua ini, saudara-saudara, semua ini karena konsep, karena pemahaman mereka. Nah, teologi itu, saudara-saudara, nilainya juga akan diukur berdasarkan manfaat dan kandungan moralitas yang ada di dalam teologi. Saudara-saudara, jangan sampai teologi kita dari perspektif etika justru akhirnya nilainya sangat kurang. Sebab teologi, bagaimana nilainya? Kalau teologi itu hanya untuk menimbulkan pertengkaran, hanya untuk menimbulkan polemik, teologi hanya untuk saling menjatuhkan, teologi hanya menjadi satu bahan perdebatan. Rasul Paulus katakan tidak memiliki dampak terhadap tertib hidup. Teologi bagaimana? Teologi yang tidak mengedepankan masalah etika. Teologi yang baik adalah teologi yang memperlihatkan kesaksian etika Kristen yang mulia dari anak-anak Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi dari perspektif etika mengharuskan satu teologi yang bernilai adalah teologi yang produknya akan menghasilkan anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan dan memberi kesaksian yang baik kepada orang-orang di sekitarnya. Sekarang, saudara-saudara, dari segi kemanfaatan dari teologi masih masuk dalam perspektif etika. Mengapa teologi itu merupakan sesuatu yang bernilai? Karena ada 3 hal. Pertama, kalau kita buka dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15, di sana akan kita bisa lihat tentang Rasul Paulus yang menyampaikan bahwa kitab suci itu menuntun kepada keselamatan. Jadi teologi yang bermanfaat adalah teologi yang menuntun kepada keselamatan. Sayang kalau orang belajar teologi tetapi dia tidak diselamatkan oleh Tuhan. Dia hanya asik dalam pembelajaran teologi, dia hanya memiliki banyak pengetahuan teologi, tetapi dia tidak mengalami keselamatan. Ini kan aneh, saudara-saudara. Yang kedua, nilai teologi itu apabila teologi itu menolong kita dalam pertumbuhan rohani. Dalam 2 Timotius pasal 3:16, firman Allah itu bermanfaat mengajar, membetulkan yang salah, mendidik orang dalam kebenaran. Ya, kalau misalnya ada teologi yang tidak membuat kita bertumbuh, maka teologi itu tidak bernilai. Teologi itu aneh, teologi itu nilainya kurang. Kalau ada teologi yang tidak mendorong terjadi pertumbuhan rohani, ya teologi macam apa itu, saudara-saudara? Kemudian yang ketiga, teologi itu memperlengkapi dalam pelayanan. Sehingga aneh kalau misalnya ada orang belajar teologi tetapi tidak bertumbuh dalam pelayanan. Orang belajar teologi, sudah sarjana teologi, master teologi, bahkan doktor teologi, tetapi merusak justru dalam pelayanan. Itu aneh. Teologi yang bernilai adalah teologi yang bermoral,
dan teologi yang bermanfaat. Bermanfaat dalam hal keselamatan, bermanfaat dalam hal pertumbuhan rohani, dan bermanfaat dalam pelayanan. Selanjutnya, perspektif yang berikutnya adalah perspektif estetika atau perspektif yang ketiga. Nah, teologi atau nilai teologi itu diukur berdasarkan keindahan. Saudara-saudara, rumit kalau kita bicara tentang keindahan. Seperti saudara misalnya lihat beberapa gambar. Gambar paling atas sebelah kiri, ini gambar ada tradisi, ada seorang anak yang dicukur giginya supaya tajam. Jadi di daerah itu, anak atau orang yang punya gigi tajam itu disebut orang yang indah, orang yang cantik, orang yang menarik. Kemudian di bagian bawah ada tradisi, ada anting yang membuat telinga jadi panjang. Jadi kalau orang punya telinga panjang itu indah. Kemudian ada tradisi di Afrika pakai sesuatu di mulut. Jadi kalau mulutnya jadi terbuka seperti itu indah juga. Itu kan aneh, saudara-saudara. Kemudian di bagian bawah itu ada penyanyi penyanyi metal, dan musiknya itu sangat keras, hard rock, dan berteriak-berteriak, dan itu juga orang katakan indah. Sementara di atasnya ada paduan suara yang menyanyi dengan padu dan kemudian mengeluarkan satu perpaduan suara musik yang indah. Nah, saudara-saudara, rumit apabila kita bicara tentang estetika. Tetapi dari sisi teologi, apabila kita bicara estetika, maka teologi yang indah itu ditentukan oleh tiga hal. Yang pertama, ditentukan oleh harmonisasi dari teologi itu sendiri. Harmonisasi dari ajaran teologi. Dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga, saudara-saudara, dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dikatakan begini, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Nah, ajaran sehat di situ dalam King James Version ditulis dengan kata sound doctrine. Sound doctrine itu, sound itu suara sebenarnya, tetapi saudara-saudara, sound itu kalau orang biasa dengan musik, maka dia tahu sound itu harus diatur dengan baik. Bassnya diatur, middle-nya diatur, treble-nya diatur, kemudian bagaimana volumenya diatur. Kemudian misalnya kalau satu musik misalnya, maka volume keyboard harus diatur cocok dengan volume bass, gitar melodi, kemudian suara drum harus diatur. Dan ketika semuanya diatur dengan baik, maka akan mengeluarkan suara yang harmoni. Teologi yang baik adalah teologi yang harmoni. Ajaran-ajarannya tersusun dalam sebuah harmonisasi yang baik. Kemudian dari perspektif etika, nilai teologi akan ditentukan juga oleh keutuhan dari doktrin. Keutuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa firman Tuhan, segala tulisan, jadi ada kata segala, artinya semua, segala tulisan diilhamkan Allah bermanfaat, segala. Kemudian dalam Matius pasal 28 ayat 19-20 Tuhan Yesus menyuruh melalui amanat agung untuk murid-muridnya mengajarkan segala sesuatu, artinya semua. Jadi saudara-saudara, ketika kita mengajarkan kebenaran firman yang setengah-setengah, maka kita tidak sementara mengajarkan teologi yang bernilai. Bahkan bahaya apabila ada kebenaran yang ditonjolkan sedemikian rupa, sementara kebenaran yang lain dengan sengaja dilupakan, diabaikan, dihilangkan, maka itu akan menjadi sebuah doktrin yang tidak holistik. Dan doktrin yang tidak holistik adalah doktrin yang tidak bernilai. Sebaliknya, doktrin yang holistik adalah doktrin yang bernilai atau teologi yang bernilai. Dan terakhir, saudara-saudara, dari segi perspektif estetika, nilai teologi itu akan ditentukan berdasarkan sudut pandang Tuhan atau divine perspective. Amsal pasal 21 ayat yang kedua dikatakan bahwa segala jalan orang itu lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, disinilah pentingnya kontemplasi dalam teologi. Mengapa? Sebab jangan sampai kita sudah sampaikan banyak hal tentang teologi, konsep-konsep kita, pemikiran-pemikiran kita tentang teologi, tetapi kita lupa untuk ada di dalam hadirat Tuhan, dalam doa, dalam sebuah perenungan, dalam sebuah kontemplasi. Biarkan Roh Kudus mulai mengajar kita. Sebab tanpa kehadiran Roh Kudus, kita bisa saja memiliki teologi yang tidak sesuai dengan divine perspective, tidak sesuai dengan perspektif Tuhan. Nah, saudara-saudara, demikian 3 hal
nilai teologi berdasarkan sudut pandang estetika. Dan terakhir, nilai teologi itu juga ditentukan oleh relasi antara subjek dan objek. Sudah lihat ada gambar, ada seorang gadis dengan buah pete. Bagi sebagian besar orang yang mungkin bukan orang Jawa, buah pete itu buah apa, tidak berguna. Kemudian di bagian bawah ada saudara kita yang sementara makan buah pinang. Bagi kita buah pinang apalah artinya, tetapi bagi mereka yang memahami dan mengalami bagaimana makan buah pete yang sudah diolah, makan pinang, mereka memahami dan mengalami itu sesuatu yang indah, sesuatu yang pengalaman yang menyenangkan bagi mereka. Jadi saudara-saudara, nilai teologi juga ditentukan berdasarkan pemahaman orang tersebut tentang teologi. Kalau orang tidak tahu teologi itu merupakan sebuah pengetahuan yang menuntun kita kepada keselamatan, pengetahuan yang mengakibatkan pertumbuhan rohani, pengetahuan yang membawa kita untuk bisa melayani dengan baik, maka orang akan merendahkan teologi dan menganggap teologi itu sampah, sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang useless, sesuatu yang valuasinya kecil atau tidak, bahkan valuasinya tidak berarti. Tetapi kalau orang itu punya pemahaman apa itu teologi, maka dia akan menghargai teologi. Dan selain pemahaman, pengalamannya menentukan. Orang yang pernah berelasi dengan teologi, berelasi dengan kebenaran, dia akan bisa memberikan nilai yang tepat. Orang yang sudah pernah punya pengalaman makan pete, pernah punya pengalaman makan pinang, dia akan bisa memberi nilai tentang harga dari pete atau harga dari pinang. Sudah lihat juga ada gambar terakhir, gambar seorang yang memegang cincin berlian. Orang yang bisa menaksir harga berlian. Kita tidak bisa menaksir harga berlian, kita anggap hanya batu yang bagus saja. Tetapi orang yang punya pemahaman tentang nilai berlian, seperti yang saya katakan tadi, ada 4C, cut, color, clarity, and karat, maka orang tersebut akan bisa memahami, memberi nilai yang tepat. Jadi saudara-saudara, nilai teologi itu akan bergantung pada perspektif identitas kita, kemudian perspektif etika kita, kemudian perspektif estetika, dan bagaimana relasi antara subjek dan objek. Orang yang tidak memahami tentang teologi dan yang tidak memiliki pengalaman berteologi, dia akan sulit menilai teologi. Saya akan tutup dengan membaca kitab Mazmur pasal 115 ayat yang ke-17. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Daud di tengah-tengah kesibukan, dia memberi waktu yang sangat banyak untuk merenungkan Taurat Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk merenungkan kebenaran firman. Dan proses atau aktivitas merenungkan firman, saya katakan itu aktivitas berteologi. Hasil dari perenungan firman, itu dapat saya katakan adalah pengetahuan teologi. Daud memberi investasi waktu yang banyak untuk hal itu. Mengapa? Karena dia punya relasi yang harmonis, yang dekat dengan firman. Dan dia punya teologi, dia punya aktivitas berteologi yang memberkati kita dan menginspirasi kita. Kiranya pembelajaran tentang aksiologi teologi pada hari ini atau dalam tema saat ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, puji Tuhan.